Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa sampai ke solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Arif Rohman, Wakil Bupati Blora. Apa kabar Pak Arif? Siap. Ya. Ini yang pertama saya mau tanya itu kan kemarin saya wawancara dengan teman-teman dari Asosiasi Masyarakat Sipil Blora atau apa gitu yang dipimpin oleh Mas Eno yang sekarang sedang dalam proses mengajukan permohonan ya judicial review di Mahkamah Agung untuk memperjuangkan agar Kabupaten Blora itu mendapat dana bagi hasil migas dari blok Cepu. Nah, kemudian mereka saya tanya mungkin agak kecewa karena pemerintah Kabupaten Blora tidak memberi dukungan. Nah, ini Pak Arif mungkin bisa cerita gimana itu? Jadi gini Pak Bambang, jadi kalau saya ada komunikasi dengan teman-teman sebenarnya. Jadi kita sangat respect, sangat mendukung upaya itu. Jadi ini kan upaya kita bahwasanya ada asas keadilan. Karena namanya blok Cepu tapi orang taunya ini dapat DPH, ternyata kita nggak dapat bagi hasil. Nah, ini karena undang-undangnya memang aturannya untuk sumur itu kan ada di Bojonegoro ya. Sementara sebagian ahli mengatakan bahwa kita ini kan masuk kawasan wilayah kawasan istilahnya blok kan, tapi kita selama ini memang hanya ya tidak dapat bagi hasil dari itu. Terkait dengan sikap Pemda memang ini kan dari Pak Bupati mungkin ini teman-teman sudah berusaha untuk melakukan lobby mungkin ya, tapi mungkin karena pertimbangan berbagai hal terkait dengan sikap Pemda ini kan kita belum tahu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sangat mendukung upaya ini Pak Bapak. Ini upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, istilahnya teman-teman yang peduli terhadap Blora, ingin Blora ini mendapatkan haknya. Gitu, Pak. Jadi kalau terkait sikap Pemda secara resmi, nanti mungkin bisa dengan Pak Bupati ya, langsung ke Pak Bupati ini sikapnya seperti apa gitu Pak. Ya baik, Pak Arif, itu selama ini Blora per tahun dapat berapa dari itu blok Cepu itu? Blora itu dari DBH itu yang kita dapat itu yang dari gasnya, itu yang ada di sumber itu yang dialirkan ke mana, ke Tambak Loro. Kalau dari gas kita sekitar dapat 25 miliar mungkin ya. Itu pun tidak dari migas, tidak dari minyaknya yang di Exxon, tapi yang dari kita dari gasnya gitu Pak. Jadi kalau dari Exxonnya dapat berapa Pak Arif? Kita ada PI ya, participation interest ya. Kita hanya dapat dari itu. Itu berapa? Nilainya pun tidak besar itu. Itu kan masih dihitung itu paling tidak ada 10 miliar kali itu. Oh gitu. Padahal kalau ini berhasil, kata Pak Seno itu minimal setahun bisa dapat 900 sampai 1 triliun katanya. Ya, hitung-hitungannya ada ya kalau kaitannya DBH ya. Tapi memang ini harus perjuangan keras Bapak, karena memang bunyi undang-undangnya seperti itu. Jadi upaya teman-teman ini kan bagaimana kita ini Blora ini masuk wilayah penambangannya, tapi kok selama ini nggak dapat itu. Ya, kalau APBD Blora sekarang sudah sampai berapa Pak Arif? APBD sekitar 2,2 triliun Pak Bang. 2,2 triliun ya. Itu kalau bisa tambah 1 triliun lagi kan sangat lumayan itu. Wah iya, karena PR Blora ini banyak, terutama infrastruktur. Jadi jalan rusak hari ini hampir 350 km. Kalau 1 kilometer butuh 5 miliar ya hampir butuh 1,7 triliun. Kalau itu mimpi kita dapat DBH itu kira-kira 900 ya 2 tahun jalan Blora halus semua itu, selesai semua itu Pak. Baik Pak Arif. Jadi kalau gitu sepinter apapun bupatinya, kalau dananya nggak ada kan juga nggak jalan Pak Arif. Betul,
betul. Jadi kita memang kalau membangun Blora ini, kampung halamannya Pak Bambang Sadono ini memang harus perlu inovasi. Iya, Nah ini salah satu inovasi terobosan dari teman-teman sebenarnya. iya, Saya sebenarnya sudah mengusulkan, iya, kalaupun toh kita tidak sebagai pemohon, minimal kita ini kan mengetahui atau mendukung apa gitu kan. iya, Jadi kan pihak termohon taruhlah teman-teman sipil. Alasannya memang kemarin dari Pak Bupati kita nggak enak, kesannya kita melawan pemerintah pusat. Padahal namanya upaya perjuangan kan sebenarnya itu kan sah-sah aja dilakukan. Toh jalurnya kan jalur konstitusional lewat mekanisme judicial review itu kan dibolehkan kan gitu iya, kan. iya. Nah ini jadi Iya. memang ke Jadi depan kita ya mendukung teman-teman ini biar ini berhasil, biar mimpi Blora Iya. dapat DPH ini bisa tercapai gitu Pak Uwe. Pak Arief, itu dari 2,2 triliun APBD itu sebenarnya PAD Blora sendiri berapa? 250 paling Pak. 250 ya, jadi 10% lebih sedikit. Iya. Jadi artinya apa? Iya. Artinya Blora itu kalau tidak dapat dana dari apakah itu pusat, apa itu provinsi, kan nggak jalan. Betul. Nah. Jadi kita 2,2 itu gaji untuk pegawai aja hampir 45% ya. Ya. Nah, jadi sisanya dibagi-bagi untuk semua itu. Memang kita perlu terobosan bagaimana dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat ini harus mendapatkan. Ya kita ini kayak sumber daya alam, Pak Bambang. Hutannya separuh wilayah kita hutan. Kita menyangga dodo mentoknya perhutani. Kita punya migas, tapi ya itu tadi nasibnya kemiskinannya masih zona merah di Jawa Tengah ini. Karena itu kelihatannya perjuangan untuk mendapat tambahan pendapatan ini menjadi sangat strategis. Betul. Okay. Lalu selain itu ya harapan mudah-mudahan berhasil lah untuk perjuangan DPH Migas ini. Kalau menurut Pak Arief dari mana lagi nanti pemerintah Blora itu mau mencari uang, apalagi kalau tadi ada infrastruktur yang harus disiapkan 1,7 triliun tadi. Jadi gini, kita optimis lah tetap memandang Blora ke depan ini saya kira punya potensi yang luar biasa. Jadi alhamdulillah kita nanti ada bandara di Cepu ya. Bandara di Paham. Nah, terus kemudian kalau nanti ada bandara, saya kira ini ada harapan barulah ekonomi di Blora ini bisa bergerak gitu Pak Bambang. Iya. Jadi kita tata sektor pariwisatanya, kita tata sektor bidang lainnya untuk mendukung pendapatan daerah ini. Sektor-sektor yang lain saya kira masih bisa dioptimalkan lah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan ini. Iya, itu bandara kapan kira-kira bisa operasional Pak Arief? Bandara, targetnya kita tahun September ini ada pesawat, kita lagi pembicaraan dengan 6R, nanti dengan Wings, kita upaya untuk September ini ada pesawat charter yang sudah bisa mendarat gitu. Itu apa yang sudah diperbaiki? Kalau saya melihat bandaranya kan tetap seperti yang dulu itu ya. Ya, kita sebenarnya terkendala itu kemarin pengadaan tanah untuk pembangunan terminal. Ini kan kemarin domainnya akan didukung oleh Pemprov, tapi karena Covid, anggaran pengadaan untuk perluasan terminal ini terkendala. Paling nanti 2021 baru dianggarkan lagi oleh Pemprov itu. Jadi sekarang kita pakai darurat. Darurat ini sudah bisa dilaksanakan sebenarnya. Jadi dari pihak bandara kalau ATR 72 ini sudah bisa mendarat di Cepu sebenarnya. Ya mungkin kita flight dari Surabaya Cepu dulu untuk ngawali ini Pak Bambang. Seandainya itu nanti bisa jadi itu kan baru fasilitas menurut saya. Jadi fasilitas yang disiapkan supaya orang bisa berkegiatan ekonomi di wilayah Blora. Yang jadi persoalan adalah apa yang bisa dikerjakan di Blora itu, Pak Arief. Jadi gini ya, kita mencoba untuk ke depan investasi di Blora ini kan sebenarnya kaya akan sumber daya ya, seperti penghasil jagung terbesar itu kan sebenarnya Blora ini masuk 2 besar ya. Terus kemudian ada sapi. Kita ini populasi sapi ini terbesar di Jawa Tengah kan gitu kan. Nah ini kita pengen upaya ke depan lahan-lahan Pemkab yang bisa ditawarkan kepada investor mungkin untuk pabrik pakan
ternak, mungkin nanti untuk pengolahan sapi dan sebagainya ini. Termasuk beberapa yang lain, kita investasi ini kan mendek di Wirosari, Grobogan, belum bisa kita tarik ke Blora kan gitu loh. Kita ke depan inginnya regulasi kita permudah, penyediaan lahan dan sebagainya biar investasi ini masuk ke Blora, Pak. Kalau investasi masuk tentunya kan akan menambah PAD, mestinya logikanya seperti itu, Pak. Iya, bagus. Saya kira satu pabrik makanan ternak ya. Kemudian juga makan ternak, potensi sapi mungkin dimaksimalkan gitu kira-kira. Pak Arif tadi sebut perhutani. Apa untungnya masyarakat Blora dengan adanya perhutani itu? Ya, ini kan sudah anugerah alam untuk Blora kan gitu loh. Sekarang kita bagaimana dengan perhutani? Nanti untuk membangun Blora ini kita tidak bisa lepas dari perhutani karena separuh kita wilayahnya adalah hutan. Nah, kita akan coba bagaimana lahan-lahan yang mungkin sekarang belum termanfaatkan ke depan bisa kita manfaatkan. Ada beberapa yang tertarik mau nanam porang, mungkin juga bisa dikembangkan dengan jagung, terus kemudian dengan ketela dan yang lainnya. Termasuk potensi wisata di perhutani ini kan luar biasa sebenarnya ya. Di dalam hutan ini kan wisata alam yang di tempat lain tidak ada. Seperti sumur tua, terus kemudian nanti ada hutan yang masih alami, hutan lindung, terus kemudian ada lokotor dan sebagainya. Ini aset-aset di dalam perhutani semua, Bapak. Ya, Pak. Kita coba nanti ke depan kalau bisa diolah untuk istilahnya wisata alam dan juga mungkin ada gua terawang dan sebagainya, ini aset perhutani semua. Tentunya perhutani harus kita ajak bagaimana aset dia yang punya ini bisa dikerjasamakan dengan swasta, dengan Pemda, untuk menarik orang datang ke Blora, Bapak. Pak Arif, itu kan yang namanya perhutani itu kan sudah berpuluh, mungkin beratus tahun yang lalu sudah ada di situ. Sampai sekarang masih pemerintah masih ngeluh aja, nggak banyak yang bisa dilakukan dengan perhutani. Kalau begitu selama ini apa yang dilakukan dengan perhutani? Ya sekarang sih masih istilahnya upayanya belum maksimal ya. Istilahnya desa hutan kita ini hampir sekitar dari 300 desa ini ada 150 desa kita itu ada di kawasan hutan. Yang notabene itu kawasan-kawasan kantong kemiskinan, Bapak. Jadi kalau di wilayah Blora Selatan dan infrastrukturnya kalau kita ke sana memang luar biasa, harus berjuang kan gitu kan. Nah, ini perhutani mulai sekarang kita ajak duduk bareng. Ayo untuk memajukan Blora ini perhutani harus ikut andil, jangan hanya diambil kekayaan alamnya saja, tapi secara secara itu enggak maksimal gitu loh. Kemarin saya ke Semanggi. Nah, Semanggi itu ada minyak di Semanggi itu di dalam wilayah hutan semua itu. Nah, kendala kita memang selama ini akses infrastruktur di dalam hutan ini kan harus kita bareng-bareng dengan perhutani untuk bisa menata itu, Bapak. Jadi Pak Arif, peta sudah diketahui bahwa perhutani sangat potensial. Yang jadi soal adalah apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dan kapan akan dikerjakan. Ya, jadi kita di Blora ini ada 6 ADM. Jadi saya kira di Jawa Tengah yang satu kabupaten ada 6 administrator itu hanya di Blora ya. Jadi Blora, Cepu, Randu Blatung, terus kemudian ada Mantingan, ada Ngawi, ada Kebonharjo. Nah, seperti Randu Blatung ini dodok-mendoknya perhutani ya di Randu Blatung ini. Nah, ini kita sekarang sudah mulai berupaya bagaimana pemetaan. Jadi harus kita petakan. Jadi sekian itu ada beberapa kawasan seperti di Tunjungan, tempatnya Pak Bambang itu, di Ngreneng itu punyanya ada kebun buah. Itu sebelahnya adalah punyanya perhutani. Nah, itu kita sekarang lagi penjajakan dengan perhutani, pengelolaan wisata Ngreneng nanti terpadu dengan kebun buah. Ini salah satu memang pilot project kita. Jadi memang kita tidak bisa ngawali semuanya, kita harus percontohan satu dulu. Nah, ini dari perhutani sudah welcome bagaimana lahan-lahan di sekitar waduk nanti kita tanami buah dan sebagainya. Nah, ini salah satu upaya menggali potensi. Ini memang feeling kita, ini wisata ini menjadi salah satu hal yang dimungkinkan Bang untuk kita tata dulu gitu kan.
Baik. sambil memperbaiki infrastruktur, Pak Bambang. Nggih, Pak Arif. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa oke, peta-peta jalannya sudah kelihatan. Nah, tinggal nanti bagaimana akan dikerjakan. Saya akan bertanya soal lain. Jadi Blora itu kan sebenarnya sudah benar membangun pabrik gula. Ada pabrik gula di Blora. Diharapkan petani-petani tebu itu makin bersemangat, harganya bagus dan dekat. Tapi yang jadi soal, kenapa petani tebu Blora justru membawa tebunya ke Jawa Timur, Pak Arif? Ini soal harga ya, Pak Bang ya. Ya. Jadi memang ini namanya persaingan harga. Jadi namanya petani, ketika selisih harga sedikit aja, pasti nyari yang pabrik gula yang harganya bagus gitu. Ya. Nah ini mungkin kita harus komunikasi dengan GMM Bulog. Ini karena pengelolaannya sekarang sudah di bawah BUMN. Bagaimana mengkoordinasikan agar soal harga, soal standarnya ini memang terlalu menurut petani ini terlalu ekstrim kaku gitu ya. Jadi petani ini akhirnya mengeluh, ya udah lari malah ke Jawa Timur, beberapa pabrik gula yang lain. Nah ini memang komunikasi kuncinya, bagaimana kita Pemkab ini mengkomunikasikan dengan GMM Bulog agar ya tadi standar harganya, standar mutunya ini teman-teman Asosiasi Petani Tebu Rakyat ini berharap ada ya kemudahan atau ada kelonggaran. Nah ini memang hari ini terlalu standarnya, SOP-nya terlalu ketat gitu Pak Bambang. Iya, Pak Arif, saya kira itu pabrik gula perlu diingatkan betapa masyarakat Blora sudah mengorbankan tanah untuk mereka. Itu sampai sekarang masih banyak yang mengeluh. Jadi menurut saya mereka jangan hanya sibuk memproduksi gula, memproses gula rafinasi aja, sehingga tidak mendorong rakyat ini memaksimalkan perkebunan tebunya. Betul Pak Bambang. Nah, sekarang saya coba koordinasi ya dengan dinas, terus kemudian nanti dengan pabrik gula, bagaimana asosiasi tebu segera kita ajak kumpul bareng-bareng lah. Kita komunikasikan ke pihak pabrik gula, Pak Bambang. Siap. Iya, saya kira mohon maaf ya, pemerintah kabupaten mungkin agak keras sedikit lah. Kalau mereka di Blora tapi nggak berguna untuk orang Blora untuk apa? Betul. Ya nanti segera kita koordinasikan dengan lokasinya di wilayah kita, tapi kita nggak berkuasa ini kan ya agak ironis itu Pak Bambang. Bukan hanya itu Pak Wakil Bupati, itu rakyat sudah berkorban menyumbangkan tanah untuk mereka loh. Itu nanti kalau dipersoalkan ribut lagi nanti. Ya siap Pak Bambang. Segera kita koordinasikan dengan GMM Bulog. Ya Pak Arif, ini agak pindah sedikit. Pak Arif ini kan menurut saya sangat luar biasa ya, karena pertama akan dicalonkan sebagai bupati, tapi justru yang mendukung adalah PDIP dan tentu partainya Pak Arif PKB, dan PDIP ngalah hanya menjadi wakil bupati. Bisa cerita itu nggak? Jadi prosesnya memang basisnya pertama kesamaan pandangan visi ya, bahwasanya PDIP memandang bahwa Blora ini tertinggal dari yang lainnya. Nah ini harus mencari pemimpin yang kira-kira mau dan mampu untuk melaksanakan visi dari PDIP ini. Jadi kita berdiskusi panjang dengan PDIP ini. Persoalan kemiskinan, persoalan tenaga kerja, pengangguran dan sebagainya. Nah, setelah visinya sama, kemudian dari sisi survei, PDIP melakukan survei. Nah, ini memang hari ini kader PDIP memang untuk calon Blora 1 istilahnya surveinya belum ada. Jadi mampu untuk diwakil gitu Pak Bambang ya. Terus kemudian secara perolehan suara kemarin kursinya menang PDI, tapi suaranya sebenarnya unggul PKB. Kita PKB 101.000, PDIP 83.000. Tapi karena memang PDIP persebaran dapil, jadi secara kursi beruntung gitu Pak Bambang ya. Nah, jadi kesamaan visi, terus kemudian hasil survei, terus kemudian
juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain bahwa Blora ini perlu perubahan dan kita sadar bahwasanya untuk perubahan Blora ini harus berkoalisi dengan partai penguasa gitu Pak Bambang. Yeah. Jadi kita ingin dapat akses dari pusat, dari provinsi ke depan untuk bangun Blora ini. Kalau mengandalkan APBD kabupaten rasanya berat Pak Bambang. Pak Arief, itu PDIP itu juga luar biasa saya pikir, karena biasanya PDIP itu kan mengumumkan calonnya itu pada saat-saat akhir gitu ya. Tetapi Pak Arief ini termasuk diusulkan pada saat-saat awal loh. Jadi seolah-olah kayak PDIP sangat percaya diri bahwa akan mengusung Pak Arief ini walaupun bukan kadernya. Ya, iya. Kita juga kaget juga sebenarnya Pak Bambang, karena itu mendadak juga. Kita menyangkanya ya gelombang-gelombang yang sekarang, tapi ternyata kita dapat privilege untuk dapat di gelombang 1 karena memang apa yang menjadi harapan PDIP ini kan PDIP di Pilkada Blora ini kebetulan selalu kalah ini. Ini kalinya Iya. Ya. Yang dilawan adalah incumbent, jadi ya istilahnya harus bersama-sama ini. Loh, kok incumbent kan Pak Joko sudah nggak bisa nyalon lagi. Istri incumbent, maaf. Apa kalau istri bisa dihitung sebagai incumbent kan enggak kan? Ya Pak, namanya ini tetap ya seolah-olah incumbent karena yang pegang kendali kan tetap bupati Pak Bambang. Iya Pak Arief. Ya. Itu kalau sudah itu kan apa namanya ya soal jatah gitu ya, mau jadi atau enggak jadi soal jatah. Tapi saya hanya pengen tahu Pak Arief itu apa mimpi-mimpi Pak Arief seandainya jadi gitu. Jadi mimpi orang Blora itu hari ini bagaimana punya jalan halus, air bersih ini, air nanti bisa teratasi, pengangguran ini bisa berkurang, terus kemudian juga soal pertanian, peternakan ini potensinya bisa dikembangkan, terus kemudian dari sisi kesehatan, kita mimpi pelayanan kesehatan, Blora Selatan ini butuh rumah sakit, Blora Barat ini butuh rumah sakit, nah ini harus bisa Pak Bambang, sinergi dengan pusat dan provinsi kalau mau mimpi-mimpi ini terwujud gitu. Iya. Jadi saya kira saya keliling ke penjuru Blora, terus nggak usah mulu-mulu Pak, kalau jadi bupati penting jalannya iso alus sih piye kan ngoten. Nah, permintaannya sederhana aja rakyat ini kan gitu. Iya. Ya, karena kalau infrastruktur jalan bagus, sektor yang lain saya kira akan bergerak Pak Bapak. Tadi sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting ya, itu yang jadi masalah masyarakat Blora bertahun-tahun itu kan soal air itu ya. Kalau kemarau itu susah. Nah ini apa saja yang bisa dilakukan? Jadi gini, ada upaya instan, ada upaya yang kita mencari akan kerjasama dengan Kementerian SDM, dengan beberapa perguruan tinggi untuk mencari potensi-potensi sumber air yang ada di Blora ini. Sebenarnya ada potensi ini harus digali. Nah, itu upaya dalam upaya untuk mencari sumber-sumber baru. Selain itu kita juga upaya instannya masing-masing kecamatan ini perlu namanya tangki air. Kalau musim kemarau ini per kecamatan ada 2 tangki air ini kita hitung dengan PDAM bisa menyuplai masing-masing kebutuhan di desa Pak Bambang. Jadi pemerintah harus menganggarkan karena ini PR tahunan mestinya kita sudah terukur. Kira-kira kebutuhan air bersih ini dalam musim kering ini butuh berapa ribu tangki. Nah ini titik-titik desa yang kritis mana. Nah ini kan bisa dipetakan ketika kita perencanaannya jauh hari ini, saya kira bisa Pak Bang, terukur sebenarnya. Iya. Jadi upaya instan ke depan kita harus itu tadi bagaimana tangki-tangki air ini kita perbanyak untuk mensuplai. Jadi kalau ada 24 jam lah, kalau ada butuh air langsung kita suplai seperti itu. Yeah. Nah ini kan kita ada proyek SPAM dari kementerian dari mengalirkan air Bengawan Solo ke Blora. Nah nanti coba daerah-daerah seperti Ndoplang ini PDAM harus hadir Pak Bambang. Jadi ada sumber-sumber air di Randu Blatung ini bisa kita tarik ke Ndoplang, ke kecamatan-kecamatan yang krisis air. Kalau kecamatan yang selalu ada air kan Kedung Tuban, itu daerah sebagian Keradenan ini kan dari sisi air nggak begitu problem. Nah, kita harus petakan titik-titik mana memang yang kebutuhan airnya itu ketika musim kemarau ini selalu
tidak ada air itu harus kita petakan, Bapak. Ya. Itu saya kira kalau anggaran sekitar 5 miliar itu cukup lah untuk memasok kebutuhan air warga ini, saya kira sudah mumpuni. Tapi selama ini kan memang dari sisi penganggaran kita belum mengoptimalkan untuk bagaimana kebutuhan air ini bisa kita cukupi, Bu. Baik Pak Arif, jadi mudah-mudahan apa tadi yang sudah digambarkan, peluang-peluang bisa dimanfaatkan dengan baik, karena masih ada beberapa daerah itu bukan hanya untuk air minum, tapi juga untuk kegiatan pertanian, peternakan, itu airnya susah, jadi susah dikembangkan, apalagi untuk pariwisata dan sebagainya. Mungkin masih ada lagi Pak Arif yang ingin disampaikan? Ya, intinya bahwasanya untuk membangun Blora ini tidak bisa kita sendiri, Bapak. Jadi filantropi atau teman-teman yang dari Blora yang sudah berhasil di luar ini harus bersama-sama untuk ikut membangun Kabupaten Blora ini, gitu loh. Jadi kalau istilahnya sesarengan lah, membangun Blora ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Kalau kita sesarengan dalam membangun Blora ini, kita optimis bahwa mimpi-mimpi rakyat Blora ini bisa kita capai, gitu, Bapak. Jadi kita sekarang sudah mulai pemetaan, teman-teman yang di kementerian, dari Blora itu kan sebenarnya banyak, di berbagai instansi, ada yang pengusaha dan sebagainya, ini harus diajak duduk bareng. Ayo rembukan bicarane bareng-bareng bangun Blora ini, gitu loh, Bapak. Iya Pak Arif. Ya, jadi Pak Arif, Bang, jadi mohon doanya, jadi kita punya mimpi Blora ini berubah, jadi rakyat sudah merindukan perubahan dan ini harus dilakukan secara bersama-sama, gitu, Bapak. Ya Pak Arif, mudah-mudahan sukses ya. Ya, saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.